Infinix Note Edge akhirnya resmi dirilis dengan harga mulai dari 3,5 juta. Dan jujur aja, ini bukan Infinix yang biasa kita kenal. Dengan harga yang nggak Infinix banget dan ada embel-embel kata Edge, pertanyaannya simple. Apakah Infinix Note Edge ini cuma kelihatan mahal atau emang isinya naik kelas? Langsung aja kita bahas ya. Sebelum kita ke spek teknis, saya mau bahas dulu desainnya. Karena ini bagian yang paling kelihatan bedanya. Infinix Note Edge pakai desain layar curve, tapi bukan curve yang tajam atau lebay. 4 sudutnya lebih membulat, jadi pas digenggam terasa lebih nyaman. Dan jujur aja, lebih mewah. Frame kameranya lebar, ala-ala flagship brand sebelah ya. Dan dipadu dengan back cover matte finish yang nggak gampang ninggalin jejak jari. Bodinya tipis, ringan, dan meskipun framenya belum metal, feel di tangan tetap solid. Ini adalah salah satu smartphone Infinix pertama yang kalau dipakai tanpa casing, masih terlihat pede buat ditenteng kemana-mana. Layarnya pakai AMOLED curved display, tajam dan kontrasnya dapet. Enak banget buat nonton konten. Dipakai nonton, scrolling, atau gaming, feel licinnya kerasa. Apalagi karena defaultnya belum terpasang screen protector. Tapi tenang aja, di boxnya udah dikasih langsung kok tempered glassnya. Fingerprint in display responsif. Walaupun ada satu catatan kecil, always on display-nya cuma aktif 5 detik aja. Agak nanggung sih ya. Nah, untuk audio, Infinix masih bekerja sama dengan JBL dan speakernya udah stereo. Volumenya kenceng, nggak cempreng di 100%, dan cukup enak buat dengerin podcast, nonton YouTube, atau nonton Netflix tanpa headset. Di sektor performa, Infinix Note Edge jadi salah satu smartphone pertama yang pakai MediaTek Dimensity 7100 dengan fabrikasi 6 nanometer. Bukan chipset gaming monster, tapi fokus ke efisiensi. Skor AnTuTu-nya di kisaran 760 ribuan dan storage-nya udah UFS 2.2. Buat daily use, satset, nggak pakai drama. Multitasking aman, buka aplikasi cepet, dan ngegame kompetitif kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile bisa jalan lancar di setting tertingginya. Nah, Dimensity 7100 ini tipe performa yang nggak pamer di angka, tapi enak buat dipakai sehari-hari. Nah, ini salah satu poin paling kuatnya, baterainya 6500 mAh, tapi bodinya tetap tipis. Dipakai gaming, kamera, dan sosmed, penurunan baterainya tergolong irit. Nah, untuk chargingnya memang bukan yang tercepat, butuh waktu sekitar 1 jam lebih dari 0 sampai 100%. Tapi yang saya suka, Infinix masih ngasih fitur bypass charging. Jadi kalau main game sambil dicas, suhunya masih bisa terjaga. Di sektor kamera, Infinix Note Edge nggak neko-neko, tapi hasilnya cukup matang. Kamera utamanya 50 megapiksel, tanpa ultrawide, tanpa OIS. Di kondisi cahaya yang cukup, hasil fotonya tajam, warnanya natural, dan dynamic range-nya oke banget. Potretnya rapi, bokehnya nggak maksa, dan selfie juga udah lebih manusiawi. Nggak pucat dan nggak kayak porselen ya. Video udah jauh lebih baik, terutama kalau pakai AI Steady di Full HD. Masih ada crop, tapi stabilisasinya kepake buat vlogging ringan. Oke Jitizen, jadi ini adalah rekaman video menggunakan Infinix Note Edge di tempat yang lumayan berisik. Nah, kalau di luar ruangan hasilnya lumayan bagus ya. Gimana menurut kalian hasil video dari Infinix Note Edge ini? Komentar yuk. Infinix Note Edge ini jadi salah satu smartphone Infinix pertama yang pakai XOS terbaru berbasis Android 16. Tampilannya modern, banyak terinspirasi dari iOS. Animasinya smooth dan enak dilihat. Ada fitur AI Productivity, custom wallpaper depth effect, dan interconnectivity dengan tablet atau laptop dari Transsion. Catatan kecilnya nih, aplikasi kamera kadang masih delay. Semoga ini bisa diberesin lewat update OS ke depannya ya. Jadi, Infinix Note Edge ini cocoknya buat siapa? Nah, kalau kamu cari smartphone dengan desain mewah, harga murah, punya layar AMOLED curve, baterai besar dengan bodi yang tipis, serta performa harian yang stabil dan adem, udah gas aja Infinix Note Edge ini. Tapi masih ada beberapa catatan penting yang harus kamu maklumi kalau beli smartphone ini. Nggak ada ultrawide di kameranya, framenya masih plastik, dan chargingnya bukan yang paling kencang. Tapi kalau dilihat dari harganya, masih sangat sepadan kok. Nah, secara keseluruhan, Infinix Note Edge ini adalah Infinix yang benar-benar beda kelas dari seri-seri sebelumnya. Kalian setuju nggak ada smartphone Infinix semewah ini dengan harga cuma 3,5 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Budi pamit dan sampai ketemu di video review berikutnya. Ciao!